So, uang THR ku sudah turun, tabunganku sudah banyak. Aku sekarang ingin membeli sebuah iPhone. Tapi kira-kira iPhone apa ya yang layak untuk dibeli di tahun 2022? So ya, welcome back to iTech Life. Gue Indra dan gue akan ngomongin sedikit aja dalam video kali ini. Singkat saja, seri iPhone apa yang minimum paling layak untuk kalian beli dan yang jangan kalian beli. So, ikuti terus video ini. Saya Indra, let's get started. Kamera ngeblur bikin penglihatan jadi kabur. Kamera butuh diservis? Hubungi aja Soris. Jadi ya, sesuai yang udah gue bilang tadi, video ini mungkin nggak akan selama biasanya. Gue hanya bikin simple aja karena kemarin tuh sempet heboh di luar sana mengenai iPhone seri apa yang akan eliminasi di tahun 2022. Kalau kita udah ngomongin eliminasi di tahun 2022, berarti kita udah ngomongin iOS 16. Ya, kemarin baru aja bocor minimum compatibility untuk next iOS 16 di tahun 2022. Bang Indra kebiasaan nih, iOS 15 aja baru rilis kemarin. Sekarang kita udah ngomongin iOS 16. Tapi memang seperti itu channel ini gitu ya. Biar nanti itu tidak kaget-kaget banget, tidak norak-norak banget. Ada bayangan, ada spekulasi, if A, if B, if C. Kita bahas semua possibility-nya di channel ini. So, ini semuanya connected. Yang kemarin lagi rame soal iOS 16 minimum compatibility dengan device apakah yang seharusnya kalian avoid, kalian hindari untuk di tahun 2022. Kalau emang mungkin kalian baru mau beli iPhone pertama kalian atau mau upgrade iPhone cuman budgetnya nggak terlalu banyak, better kalian upgrade ke seri berapa. Kita mulai dari berita yang heboh dulu kemarin nih, yang dimana munculnya bocoran mengenai compatibility device untuk iOS 16. Ini kemarin reportnya dari iPhone Soft yang katanya iPhone 16 ini baru belum ngopi, nge-lag. Jadi iPad 16 iOS 16 nantinya bakal drop support atau nggak lagi kompatibel dengan iPhone 6s, 6s Plus, dan iPhone SE atau iPhone yang memiliki chipset A9. iPhone 6s itu dirilis tahun 2015 September, sedangkan iPhone SE generasi satunya itu di 2016 bulan Maret. Jadi berselang 5-6 bulan sejak perilisan iPhone 6s barulah muncul iPhone SE generasi pertama dengan chipset yang sama seperti iPhone 6s. Begitupun juga untuk iPadOS 16-nya nanti akan tidak support untuk iPad mini generasi keempat, iPad Air generasi kedua, iPad generasi kelima atau 5th generation 2017 kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Cemiu ya, cemiu. Dan line up iPad Pro 2015. Jadi iPad Pro yang jauh sebelum flat design yang masih ada poni dan dagunya. Jadi yang udah gue sebutin tadi device-nya itu kata si iPhone Soft ini adalah device yang dieliminasi di iOS 16. Jadi untuk device satu tingkat di atasnya itu bakal tetap dapetin update-nya atau tetap bisa naik ke iOS 16 di tahun 2022. Atau kalian bisa lihat di layar kalian saat ini minimum device-nya iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus dan seterusnya. Jadi ya, sesuai dengan kutipan artikel yang sudah kalian lihat tadi, dimana memang tahun 2022 ini adalah tahun terakhirnya untuk chipset A9. Dan ya, gue masih ada iPhone 6s di sini, 6s Plus, gede banget lagi pakai casingnya Lunatic Tactic. Dan mungkin abis ini gue akan bikin video reviewnya karena ini masih tetap kompatibel di tahun 2021. Gue akan bikin secara detail review iPhone 6s di tahun 2022. So ya, menanggapi artikel yang udah kita bahas tadi, gue sendiri sih jujur nggak kaget karena dari video gue sebelumnya, prediksi gue itu iPhone 6s, iPhone 6s Plus atau iPhone SE generasi pertama bakal tereliminasi di iOS 15. Cuman surprisingly mereka masih tetap bisa kompatibel, yang dimana itu menjadikan mereka cukup lama kebagian update-nya kalau kita ikutin pola-pola porsi iOS dari seri-seri produk iPhone lainnya. By the way, gue udah cukup detail ngomongin soal iOS update dari generasi iPhone pertama di sini. Mungkin kalian bisa tonton video setelah menonton video ini. Dan ya, surprisingly iPhone 6s, 6s Plus, SE itu 6 tahun hitungannya kalau sampai 2022 ini ya, dari semenjak waktu rilisnya 2015. Jadi kalau misalnya di iOS 16 ini iPhone 6s, 6s Plus, iPhone SE masih dapet, kalau emang begitu adanya, iPhone 6s ini bener-bener adalah iPhone yang paling lama dapetin nyawa baru
terbaru atau update iOS terbarunya. Jadi ya kembali lagi ke bocoran iOS 16 compatibility di artikel yang tadi udah kita bahas. Sekali lagi ini baru prediksi, ini baru rumor. Untuk fixnya nanti kita bisa sama-sama lihat atau gua akan bikin reportnya ke kalian di event WWDC Apple 2022 yang harusnya akan drop eventnya tuh di bulan Juni lah ya, di pertengahan tahun. Dan seperti biasa ya, eventnya tuh baru memperkenalkan iOS 16, nanti keluar beta 1, 2, 3, 4, 5 sampai finalnya versi officialnya itu akan dirilis bareng iPhone terbaru di tahun 2022, iPhone 14 atau 13s di bulan September. Ya selalu seperti itu dari tahun-tahun sebelumnya. Nah berarti kalau misalnya emang ini bener iPhone 6s, 6s Plus, iPhone SE nggak akan lagi dapat support iOS 16. Berarti udah jelas nih untuk teman-teman yang saat ini mungkin baru mau beli iPhone pertamanya atau baru mau upgrade dari iPhone seri 4, seri 4s mungkin kalau masih ada, atau seri 5, 5s. Saran gue sih jangan naik ke 6s atau 6s Plus, tanggung berhubung harganya juga udah goyang-goyang nih. Maksudnya harganya sama seri di atasnya tuh cuma beda-beda tipis lah, tergantung kondisi. By the way, second nih gue ngomongin. Better kalian ambil 7 atau 7 plus, ya nabung dikit lah, nggak apa-apa. Agak lama nggak upgrade bulan ini dulu, sebulan 2 bulan nabung lagi untuk bisa dapat 7 plus. Syukur-syukur ke 8 plus atau ke seri-seri di atasnya itu udah pasti lebih worth it. Cuman minimum iPhone yang layak kalian beli di tahun 2022 nanti adalah iPhone 7 atau iPhone 7 plus. Nggak mau bang, gue mau beli iPhone 6s sama 6s plus aja. Niat gue udah bulat, budget gue udah cuma mentok segitu, nggak bisa ditambahin lagi, nggak bisa ditabung lagi, pokoknya segitu. Tidak apa-apa juga teman-teman, karena yang tadi gue udah bilang, walaupun iPhone 6s sama iPhone 6s Plus nggak dapet update iOS 16, iPhone-nya tetap masih bisa dipakai. Jadi enggak, wah udah nggak dapet iOS 16 nih, berarti udah iPhone-nya dead, buang jadi gantungan kunci. Ya udah pokoknya bener-bener nggak bisa dipakai. Nggak begitu. Karena sampai saat ini pasti banyak teman-teman yang masih running iOS 13, iOS 14, iOS 12 mungkin ya, teman-teman yang masih pakai iPhone 5, 5s sekedar buat secondary device-nya, masih jalan kan iPhone-nya, masih tetap bisa update apps kan. So untuk teman-teman yang mungkin tetap pengen beli iPhone 6s atau 6s Plus, atau di sisi lain mungkin saat ini teman-teman yang pakai iPhone 6s sama 6s Plus, gimana nih gue, apakah harus gue jual, apakah harus gue tukar tambah dan sebagainya. Intinya kalau kalian merasa cukup di spek atau performanya iPhone 6s saat ini, misalnya mungkin untuk foto, untuk terima telepon, untuk chat, untuk nyatet-nyatet di notes, untuk musik player udah cukup, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian memang pengen stay setahun 2 tahun lagi dengan A9 device kalian. Karena balik lagi saya harus ingatkan kembali ke kalian, beli device atau upgrade device itu harus sesuai spesifikasinya dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian nyari tinggi nggak akan ada habisnya, yang habis adalah uang. Alhasil produktivitas kalian gitu-gitu aja nggak meningkat, si Tim Cook makin kaya, jualan serbet lagi sekarang, saking kayanya gitu, dijual 500 ribuan, 600 ribu lah. Pengen sih gue. Jadi ya kembali lagi ke poin minimum device seri yang paling layak di tahun 2022 paling minimal itu adalah iPhone 7 sama 7 Plus. Alasannya adalah kalian masih ada jangka waktu yang lebih panjang dibanding iPhone 6s sama 6s Plus, yang di sini prediksinya adalah, dan menurut gue sih udah fix banget nih, kalau di iOS 16 iPhone 6s dan 6s Plus harusnya nggak akan kebagian karena emang udah bertahan cukup lama. Dan untuk teman-teman yang saat ini pakai iPhone 6s, 6s Plus ada keluhan, wah baterainya udah drop nih, baterai tidak seperti baru lagi ya. Kalau misalnya kalian bisa servis, bisa ganti baterai, ya servis aja daripada kalian naik ke seri berikutnya. Belum lagi kalian harus jual dulu dengan setinggi-tingginya biar nambahnya nggak terlalu banyak, ya pastinya itu akan memakan banyak cost lagi gitu. Dan servisnya di mana? Ya di Asoris. Gimana sih? Di Asoris bisa ganti baterai iPhone 6s, 6s Plus, banyak promonya, outletnya juga udah di mana-mana, dan tentunya dengan teknisi yang sudah berpengalaman. Jadi kalian nggak usah khawatir, gue udah sertakan semua informasi mengenai outlet, cabang, kontak di description di bawah. Baterai iPhone butuh diservis? Hubungi aja Asoris. Tapi ya mungkin buat kalian yang saat ini ada pertanyaan, iPhone 6s gue kok udah nge-lag banget ya, terus kalian bingung gitu. Hey, itu teknologi yang dikeluarkan pada tahun 2015, 6 tahun lalu, dan sekarang kalian geber untuk jalanin aplikasi-aplikasi yang dirilis setelah tahun perilisan iPhone-nya, aplikasi-aplikasi baru di tahun 2020, 2021. Udah gitu mobility kalian, productivity kalian juga naik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya kalau gue pikir itu bisa dimaklumkan lah, masih bisa dipakai aja, itu udah bagus banget handphone keluaran 2015. Coba deh lihat brand lain, ada nggak yang 5-6 tahun kemudian itu masih diurusin, masih dapat update OS-nya, atau masih bisa dipakai lah seproper iPhone 6s dan 6s Plus.
So ya, again, video ini untuk nge-introduce iOS 16 aja, untuk nge-prepare kalian siap ngomongin iOS 16 dan compatibility device-nya, perihal mengenai iPhone 6s, bagaimana performanya di latest iOS 15 update, dan apakah emang beneran gak bakal dapat di iOS 16. Gua akan bikin video lebih detailnya nanti. Pokoknya abis video ini gua akan breakdown semuanya nanti, dan akan gua selalu up to date ke kalian. So make sure kalian subscribe biar selalu update nih berita-berita seputar Apple device. Dan silahkan komentar di bawah mengenai konten video ini, ada yang mau nambahin mungkin, atau ada yang mau nge-counter mengenai artikel yang udah gue bacakan tadi. Ya silahkan berdiskusi di bawah, gue juga pengen lihat pendapat kalian mengenai apa yang udah kita obrolin di video ini. So I'll catch you guys on the next video. Please like, comment, and share this video. Saya Indra, until next time, goodbye.